aja di sana, begitu saja marah. Apa kamu? Marah melotot. Kamu saja laki-laki. Ayo maju kalau berani. Ada apa, Prajurit? Ampun, Gusti Patih. Di jalanan Kutaraja terjadi tawuran besar-besaran antar penduduk. Loh, bagaimana? Bukannya ada prajurit jaga di sana? Itulah, Gusti. Prajurit itu juga sama-sama ikut terlibat tawuran dengan prajurit lain yang sama-sama mau melerai. Aneh. Cepat ke sana, Tumenggung. Suruh orang panggil Suliwa. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Aneh. Ada apa lagi? Tuan Suliwa, buat makan dulu. Waduh. Masalahnya apa, Gusti? Aku tak tahu. Menurut prajurit jaga, tiba-tiba saja mereka terlibat tawuran dan sulit sekali dipisahkan. Bahkan Tumenggung Katiwanda pun terlibat tawuran ini, Liwa. Pasti ada yang tidak beres. Sebentar, Gusti. Ya, Liwa. Ada apa lagi, Liwa? Tiba-tiba saja, rakyat melopati tawuran sendiri, Romo. Bagaimana hamba harus mengatasi mereka? Ada yang menyebarkan tanah Tamasimaya. Hawa tanah itu menyebabkan orang mudah marah dan mudah tersinggung. Itu ilmu kuno yang sangat jahat. Apa yang harus hamba lakukan, Romo? Lawan hawa panas dengan dingin. Kalau saja ajaran agama baru itu sudah sampai di sini, maka cukup dibacakan kitabnya saja, langsung pengaruh jatuh akan sirna. Ajaran? Namanya Islam, dibawa oleh seorang manusia yang suci. Suatu saat akan sampai di tanah Jawa ini, dan akan dianut oleh hampir semua orang. Lalu, apa yang harus hamba lakukan untuk mengatasi mereka sekarang, Romo? Siramkan air, karena air mampu mendinginkan amarah. Oh, terima kasih, Romo. Gusti, mereka hanya bisa dilerai dengan air, Gusti Patih. Mereka terkena pengaruh tanah Tamasimaya yang disebarkan. Dan menurut guru hamba, itu ilmu jahat dari negeri Hindustan. Hei, prajurit! Kalian jangan ikut-ikut. Cepat ambil air sebanyak-banyaknya, kemudian cepat kembali dan siramkan kepada mereka yang sedang tawuran. Cepat!
tabib muda itu yang menggagalkan rencana kita, Kasbaya. Itu Anda. Kamu malah terlibat tawuran. Aneh Gusti Patih. Begitu saya masuk arena itu, tiba-tiba saya menjadi marah. Rasanya ingin mengamuk. Padahal saya berusaha menahan perasaan itu. Ampun, Ki. Saya sudah melakukannya. Dan rakyat serta prajurit negeri itu saling bertarung sendiri. Tapi tiba-tiba ada orang yang menyiram air. Dan mereka berhenti bertarung. Ya, kamu boleh pergi, Juling. Tapi sewaktu-waktu, aku akan memanggilmu kembali. Kalau kau berani tidak datang, akan kususul ke negerimu. Dan kujepit lagi tubuhmu di gunung kembar itu, Jangan, Ki. Jangan, Ki. Saya pasti datang. Pasti. Kalau terus-menerus negeri kita diserang dengan cara begini, lama-lama kita bisa hancur. Berturut-turut, musuh yang benci kita menyerang dengan cara yang gelap. Pertama, hampir saja Gusti Prabu Anggindharma menjadi korban. Kemudian rakyat kita dan prajurit-prajurit. Gusti, memang agak sulit untuk melawan ilmu hitam seperti itu. Tapi kata guru, kalau ajaran agama baru itu sudah sampai kemari, mungkin kita akan lebih mudah menangkalnya. Ajaran agama baru? Iya, menurut Romo Guru, negeri yang telah menerima agama baru itu, semuanya dengan cepat berubah. Dari kegelapan menjadi cerah dan damai. Dan selalu dilindungi oleh Sang Pencipta alam semesta. Oh. Tapi, hamba sendiri belum jelas benar mengenai itu, Gusti Patih. Ya, saya pernah mendengar tentang agama baru itu. Berasal dari daerah Jasirah, di sebelah barat tanah Hindustan. Yang alamnya begitu tandus dan kering. Agama itu berkembang kemana-mana. Bahkan di tanah Hindustan itu sendiri, agama itu berkembang dengan pesat. Ya, kita tunggu saja penyebaran agama itu sampai di sini. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengganggu ketentraman Malwapati? Aku belum punya gagasan, Nyai. Tapi percayalah, kemampuanku cukup banyak. Nyai tinggal mengatakan keinginan Nyai. Mau diapakan Malwapati? Sebenarnya keinginan aku sepele. Aku hanya ingin melihat Anggindharma dan Suliwa tewas secara mengenaskan. Tapi sayang, kehebatanmu itu tidak sehebat dengan omonganmu. Yang ini aku tidak bisa terima, Nyai. Aku bisa melakukan apa saja kalau ada orang yang berani menghinaku. Kurang ajar. Rupanya kau sudah berani melawan aku. Sudah kuat tulang-tulangmu rupanya. Salahkan aku dengan ini. Bangunlah, aku akan membantumu menghilangkan semua teluh yang mengganggu istanamu. Keluar
aku di halaman samping. Aku di sini Anglingdarma. Kamu masih ingat saya, Sang Prabu? Kamu yang telah menyiksa aku di reruntuhan Candi Tua dalam sebuah goa. Mau apa kamu sebenarnya? Aku hanya menginginkan kematianmu, Anglingdarma, tapi dengan cara pelan-pelan. Aku ingin menyiksa pikiran dan batinmu hingga rakyatmu enggan kau perintah. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mau diperintah oleh orang. Kenapa? Ada apa lagi, Tidak Dewi? Dia seperti hilang ingatan. Waktu saya sapa,
bingung. Bahkan seolah-olah dia tidak mengenali dirinya sendiri. Apalagi yang mengganggu beliau, Liwa? Mungkin ada yang menculik pikiran dan kesadaran beliau, Gusti Patih. Iya. Menculik pikiran? Iya. Hamba pernah mendengar tentang ilmu hitam yang mampu melakukan kejahatan seperti itu. Jangan-jangan orang yang sama yang telah melelu Dinda Prabu Angling Dharma. Sangat mungkin, Gusti Patih. Dinda Prabu. Apa yang harus saya lakukan, Kanda Patih? Apa kalian sudah kenyang? Sekarang kalian boleh pergi. Jaga raja itu, jangan sampai kabur. Kasmala, mereka berhasil. Pikiran raja itu sudah ditawan dalam goa kayu wangi. Oh, di mana itu? Nyai bisa melihatnya nanti kalau memakai minyak rasa-rasa. Wah, jadi bagaimana dengan Angling Dharma, Kasmala? Wadaknya tetap seperti orang sehat, tapi dia tidak memiliki pikiran. Bahkan untuk memakai bajunya sendiri pun, dia tidak bisa. Hah? Kalau benar yang kamu katakan, berarti kamu benar-benar luar biasa, Kasmala. Bagaimana jadinya sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang tidak punya pikiran? Tapi bagaimana mungkin? Hah? Sepertinya Nyai kurang yakin, Keyakinanku akan sempurna kalau kau mengajak aku ke Gua Kayu Wangi. Bagaimana Kakang mau minta bimbingan kalau bopo Kakang sudah jadi kuburan? Saya mau bersemedi di tempat itu, Ratri. Kami biasa bertemu di alam batin. Tapi akhir-akhir ini agak sulit saya menjumpai Bopo dari tempat ini. Jadi saya tidak perlu ikut, Tuhan? Ngo, biasanya kemanapun saya pergi, kamu selalu minta diajak, Ngo. Oh, apa karena ada Woromondi, maka maunya tetap di rumah saja? Bongo. Mau jadi apa kamu? Ya, kalau memang tidak terlalu penting, buat apa saya harus ikut? Kecuali kalau benar-benar Tuhan membutuhkan bantuan saya. Ya, dengan ikhlas Woromondi saya tinggal. Kok ditinggal? Cari Woromondi lain. Masih jauh, Kasmala. sebentar lagi. Itu dia tempatnya. Oleskan minyak rasa-rasa ini di pelupuk pada Nyai. Ayo Nyai.
siluman dan jin berkayangan suka berada di tempat ini. Duduk. Jaga dia, jangan sampai lolos. Durgadini, kalau sampai 3 sasi, pikiran Angling Dharma masih tetap terpasung di sini. Dia akan selamanya menjadi linglung. Sebentar lagi kau pasti akan diusir dari istanamu, Raja. Karena mana ada orang yang berhak memerintah sebuah negara, mengerti? Kenapa kamu lakukan ini kepadaku, Durgandini? Kenapa? Karena kamu adalah musuhku. Kamu tidak akan mampu, Angling Dharma, karena kamu hanyalah pikiran yang tidak memiliki daya kekuatan. Kekuatan dan kesaktianmu tertinggal dalam wadahmu. Tapi tubuhmu tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki pikiran yang mampu memerintahkannya. Kamu akan tersiksa seumur hidup, Angling Dharma. Dan ini jauh lebih menyakitkan dari luka akibat rentah gunungku yang pernah kau alami. Baru sekarang saya bisa menemui Bopo. Ternyata kehidupan di luar jauh lebih menyesalkan, Bopo. Tapi saya senang. Saya masih bisa menolong orang, Bopo. Dan ada yang membuat saya jauh lebih merasa hidup. Karena saya bisa membela kebenaran dan melawan kejahatan yang merugikan umat manusia, Bopo. Bukankah Bopo menyuruh saya untuk melakukan hal itu? Bopo tidak menguasai ilmu itu. Ilmu mencuri pikiran adalah bagian tertinggi dari ilmu sihir yang datang dari tanah Hindustan. Sangat sulit untuk mampu melacak, apalagi melawannya. Mungkin Bopo pernah punya kawan yang mengerti tentang seluk-beluk ilmu itu. Tidak ada, anakku. Kalau yang pernah mengalami hal seperti itu memang ada. Dia tidak sadar selama 3 pekan karena pikiran dan kesadarannya hilang. Siapa, Bopo? Pergilah kamu mencari orang yang bernama Empu Rangga. Mungkin dia akan bisa memberimu jalan untuk menyelamatkan sahabatmu itu. Dia di hutan Rangga. Berangkatlah sekarang juga. Terima kasih, Bopo.
pikiran Angling Dharma ini, Kasmala. Sungguh sangat lucu. Sebuah negara dipimpin oleh raja yang tidak punya pikiran. Durgandini, pikiran itu tidak akan bisa mati. Dia itu menyatu dengan sukma, yang juga tidak akan mati meskipun raganya telah mati. Dia akan berpindah ke alam lain dalam kehidupan yang berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan, Gandhi? Biarkan pikirannya tetap kita tawan di sini. Tidak, aku tidak setuju. Kalau wadahnya kita bunuh, berarti dia mati tanpa merasa sakit. Bukankah semua rasa dikendalikan oleh pikiran? Benar dia. Nyai benar. Semua rasa memang dikendalikan oleh pikiran. Bahagia, sakit, sedih, segar, manis dan sebagainya. Seseorang tidak akan pernah merasakan apapun ketika hilang pikiran. Karena hilang pikiran berarti hilang kesadaran. Yang ini aku tidak suka. Aku ingin kematian Angling Dharma dengan rasa sakit yang sangat. Aku ingin melihatnya menderita. Apa yang Nyai lakukan tadi sudah sangat menyiksa dan menyakiti Angling Dharma. Meskipun tubuhnya tidak menderita apa-apa. Aku ingin kedua-duanya, Kasmala. Kepuasan secara paripurna. Sebaiknya kita laporkan saja pada guru kita. Ayo. Ya.
Ya, Guru. Ya, Guru. Sediakan makanan dan minuman untuk tamu. Baik, Guru. Cepat. Kenapa? Dua orang itu menyerangmu? Betul, Empu. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, Empu. Biasa. Anak muda kan selalu ingin gagah-gagahan. Baru bisa beberapa jurus saja. Jadi ingin mencoba ilmunya yang masih sedikit itu. Likur dan Rumpus tadi menceritakan bahwa kamu pun menguasai ilmu tongkat dan alas rangru. Padahal saya sendiri tidak pernah mengajarkan kepada siapapun. Kecuali pada murid-muridku. Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Saya hanya melihat gerakan murid-murid Empu. Kemudian, saya menirunya, Empu. Kamu menguasai Dasendria Suliwa? Saya murid mendiang Empu Masura. Oh, pantas. Masura memang mewarisi ilmu itu dari Pangeran Suryapati ayahnya sendiri. Sekarang, apa yang kamu inginkan dariku, Suliwa? Saya mengabdi di Malapati, Empu. Sekarang ini, junjungan saya Gusti Prabu Anglingdarma kehilangan kesadarannya, Empu. Dia seperti orang linglung yang tidak mengenali dirinya sendiri. Bopo menyuruh saya untuk menemui Empu. Katanya, Empu pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin Empu bisa memberikan nasihat untuk menolong Gusti Prabu. Pengalaman yang paling pahit sepanjang hidup saya. Hampir saya tidak percaya bahwa hal seperti itu pernah menimpa diri saya. Saya hanya merasa seperti mimpi waktu alus saya diculik oleh 3 orang wanita cantik. Tapi menebarkan hawa kematian mengerikan. Tiba-tiba saya merasa ketakutan. Kamu tahu kenapa kamu dihadapkan kepadaku, Rangro? Hamba tidak tahu, Gusti. Apa salahnya? Kamu telah mengacak-ngacak hutan perburuanku. Dan kamu telah membunuh menjangan emas piaraanku. Hamba tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan itu, Gusti Ratu. Kamu membantah? Ampun, Gusti Ratu. Berani kamu berbohong di hadapan Ratu Simawulung? Ampun, Gusti Ratu. Apa yang kamu lakukan kemarin? Kamu telah mengamuk dengan pedangmu dan membabat apa saja yang ada di sekeliling kamu. Samuragan di kebun kosong milik nenek hamba, Gusti Ratu. Itu daerah perburuanku. Grogolan negeri Keling Kencana. Dan kamu sudah membunuh menjangan emas milik kerajaan. Hamba tidak membunuh menjangan, Gusti. Memang pedang hamba menyabet leher seekor kadal putih sampai putus. Itu menjanganku.
Tahan, Gora. Rangro, kalau kamu bisa mengalahkan Gora Rupa, kamu akan kubebaskan kembali pulang ke dalam jasad wadakmu. Tapi kalau kamu kalah, maka kamu akan kujadikan budakku di sini. Akan kosong tanpa pikiran dan perasaan. Tanpa sumpah. Meski semua ilmu kanuragan telah saya keluarkan, tapi seolah saya tidak memiliki kekuatan seperti biasanya ketika saya bertarung. Mungkin karena yang bertarung itu hanya jasad alasan, sementara kekuatan sesungguhnya ada pada jasad wadak saya. Sang ratu masih tetap meraih saya untuk tinggal di kenatonnya. Tapi ada bisikan gaib menyuruh saya pulang. Kalau putri-putrinya cantik, kenapa Empu menolak? Begini. Kalau makhluk halus seperti itu bisa menjadi apa saja, sesuai dengan pikiran kita. Mereka bisa menjadi cantik seperti bidadari kalau pikiran kita digoda nafsu birahi. Tapi mereka bisa menjadi makhluk yang menakutkan kalau kita dicekam rasa takut. Kamu masih tetap ada pendirianmu, Rangro? Tidak menginginkan kehidupan gemerlap di negeriku? Begini, Gusti. Hamba lebih mencintai kehidupan di dunia hamba, Gusti. Biarpun hanya memiliki gubuk dan makan ala kadarnya. Gusti, hamba menagih janji, Gusti. Aku menghormati keteguhan hati. Sekarang kau boleh Hamba tidak tahu jalan menuju pulang, Gusti. Nah, sekarang sini. Sini. Pandangilah lubang yang ada di tengah batu ini. Kamu akan melihat jalan yang panjang. Masuklah. Di ujung jalan itu adalah rumah. Ambil. Ayo ambil. Aku sangat menghargai manusia yang berpendirian teguh. Dan itu merupakan hadiah dariku. Kamu bisa sewaktu-waktu mendatangi alam halus manapun. Cepatlah pulang, Rangro. Kekasihmu sudah lama menunggu. Terima kasih, Gusti. Terima kasih, Gusti. Pandangilah lubang yang ada di tengah batu itu. Kamu akan melihat jalan panjang. Masuklah. Di ujung jalan itu adalah rumah. Saya memandangi lubang batu itu.
Tiba-tiba tubuh saya seperti tersengat, kemudian masuk ke dalam lubang batu. Tubuh saya melayang-layang dengan lorong sangat dalam dan menakutkan. Sampai tiba-tiba saya melihat cahaya. Ada apa? Kenapa semua berkumpul di bilikku? Sejak itu saya sering bermain-main ke alam halus. Dan ayahmu pernah melihat waktu saya menolong seorang gadis yang kehilangan sukmanya. Gadis itu hampir menjadi gila. Tolonglah Gusti Prabu Anggindharma, Empu. Saya ingin menghadiahkan batu ini kepadamu. Empu? Sudah terlalu lama saya melakukan pekerjaan ini, Suliwa. Dan saya ingin membalas jasa kebaikan orang tuamu. Dia pernah menyelamatkan nyawa saya waktu terkena pukulan tenaga dalam dari Purut Sura. Terimalah batu ini, Suliwa. Jangan sekali-kali kamu pandangi liangnya, kecuali kamu mau menuju alam halus. Mantra ku baca, sukma ku panggil pulang. Sukma yang mengembara tanpa arah. Mantram ku baca, garba terbuka. Kupanggil datang menghadapku lewat asap dupa mantramku.
Datang, cepat datang di hadapanku. Cepat, cepat. Ada apa, Ki? Usir orang yang sedang mendendam sukma Prabu Anglingdarma. Dia berada di alas Halimun Petek. Kalau dia berhasil lolos dari alas itu, dia akan bisa memasuki gua tahanan sukma Prabu Anglingdarma. Apa perlu saya bunuh, Ki? Usir saja, biar dia kapok. Baik, Ki. Pulanglah Gusti Prabu. Pulang kembali ke rumahmu. Seluruh rakyat menunggu. Pulang, pulang, pulang. Kalau Tuhan kesasar, Anda yang memanggil. Apa kalian di daerahku? Ya, pokok terus. Turunkan dia. Jangan keluar kemana. Masuklah. Bagaimana, Liwa? Saya akan coba mencari sukma Gusti Prabu. Saya sudah mendapatkan jalan menuju alam halus Gusti Pati. Ada apa, Gusti? Duduklah. Ada apa, Gusti? Tadi malam ada seorang dukun gendam sukma berusaha mencari sukma Gusti Prabu. Tapi Dia meninggal? ya, lehernya seperti tercekik oleh tangan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Demikian juga pembantunya, Liwa. Gusti, bagaimanapun, saya akan tetap melakukannya. Saya khawatir, kalau lebih lama lagi sukma Gusti Prabu terpisah dengan jasad wadaknya, maka akan sulit sukma itu untuk kembali pulang.
Prabu. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Gunakan pukulan tenaga dalammu sendiri. Karena tenaga dalam tidak memerlukan kekuatan tubuh badan. Terima kasih, Guru. Gunakan kekuatan dalam. Kekuatan yang dimiliki Sukma. Maka Gusti akan mampu menghadapi makhluk-makhluk dari alam halus itu. Itu yang dikatakan orang tua yang baru mendatangimu? Gusti melihat? Iya. Beliau adalah Eyang Guru Suryapati. Hei, ada apa kamu kesini? Siapa yang menjaga tawanan kita? Lancang kamu! Ampun Tuhan, ada orang lain yang datang dan menyerang kami. Kurang ajar. Mereka berhasil membunuh beberapa orang kawan-kawan kami, Tuhan. Cepat, Gusti. Gunakan seluruh ajian yang tidak memerlukan raga. Gusti pasti bisa lepas dari semua berdua. Rupanya mereka berhasil menembus dalam Sukma. Cepat kita ke sana, Nyai. Ini rasa-rasa. Ayo. Kalau kita sudah berhasil membuka lorong Sukma, Gusti cepat kita tubuh hamba. Kita harus cepat kembali. Baik. Dia bisa keluar dan masuk kembali ke dalam wadahnya. Kita berada di dalam film sariku? Benar, Gusti. Kita sudah pulang. Kanda Prabu. Tidak, Dewi. Aku mimpi buruk. Yang sangat menakutkan.
tidak bermimpi. Sudah hampir selama 2 pekan, Kanda seperti orang linglung. Kanda tidak mengenali saya dan tidak mengenali diri sendiri. Dan seluruh rakyat kebingungan. Benar, Dinda Prabu. Kami semua berusaha mengidam Sukma Dinda Prabu yang telah meninggalkan wadaknya. Tapi yang terjadi sangat mengerikan. Dukun dan pembantunya itu tewas dengan leher tercekik. Baru kemudian Suliwa datang. Dan sepertinya baru sejenak dia duduk bersila dekat Kanda. Tiba-tiba Kanda kembali menemukan kesadaran. Memang Suliwa yang membebaskan saya. Dia melawan makhluk-makhluk halus yang telah merantai tubuh saya. Ternyata Durgandini berada di belakang kejadian ini. Durgandini? Dia bekerja sama dengan seorang lelaki yang beberapa kali pernah saya lihat dalam mimpi buruk saya. Lelaki itu pula yang telah menculik Sukma saya. Dinda tidak kenal laki-laki itu? Saya yakin dialah yang membuat ulah semua ini. Saya juga yakin dia juga yang menebarkan tanah Tamasimaya, Gusti Prabu. Sehingga rakyat di kota raja ini saling bertarung sendiri. Kita sedang menghadapi musuh yang sangat berbahaya, Dinda Prabu. Musuh yang tidak kelihatan jauh lebih berbahaya. Harus ada upaya untuk membentengi negeri kita dengan ilmu penangkal sihir. Saya jadi teringat cerita Suliwa dari ayahandanya tentang akan munculnya sebuah ajaran agama baru yang sanggup memerangi kejahatan ilmu sihir. Bahkan sanggup membawa ketentraman dan perdamaian bagi manusia yang mau mengamalkan ajaran agama baru itu, Dinda. Liwa, sekali lagi kamu telah menyelamatkan hidupku. Semakin tidak cukup rasa terima kasih yang kuucapkan kepadamu. Entah dengan apa, Liwa, saya harus membalasmu. Hamba hanya menjalankan kewajiban Gusti Prabu. Semua ini hamba lakukan sebagai pengabdian kepada Gusti Prabu.